Ustaz, mohon dijelaskan maksud lalai dari mengingat Allah dan mentadabburi Al-Quran. Lalai dari mengingat Allah. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ya, maksud lalai dari mengingat Allah yaitu lalai, tidak mau mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah, apa yang menjadi petunjuk Al-Quran, padahal itu dari Allah. Namun karena mengikuti hawa nafsunya, sehingga petunjuk-petunjuk Al-Quran diabaikan. Wis ora popo bertentangan, sing penting hawa nafsune seneng. Itu namanya lalai dari mengingat Allah. Padahal otaknya tahu kalau mengikuti petunjuk Al-Quran pasti selamat dunia, selamat akhirat. Namun karena condong pada hawa nafsunya, justru Al-Quran diletakkan di belakangnya, sehingga dia hidup dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka itu orang-orang yang lalai, tidak ingat Allah. Dia merasa bahwa hidup ini hanya di dunia, bahwa hidup ini tidak akan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Orang-orang yang lalai seperti itu. Padahal kita orang yang beriman mengimani dengan sepenuh hati bahwa akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Maka orang yang beriman hendaknya mempersiapkan dengan baik untuk menyongsong kehidupan yang abadi itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaknya masing-masing melihat, memperhatikan, menyiapkan apa yang sudah dia siapkan sebagai bekalnya menghadapi hari esok. Ini orang lalai berarti dia menjadikan Quran di belakangnya, padahal aturannya itu hendaknya Quran dijadikan di depannya, dalam arti mengikuti terus kemana Al-Quran membawanya. Dengan begitu dia akan sampai surga. Quran akan menuntunnya dengan penuh kelembutan menuju surganya Allah. Namun karena lalai, orang lalai itu biasanya seringnya mengikuti hawa nafsu. Harusnya taruh di depannya, malah justru diletakkan di belakang. Yang di depan adalah hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan sampai surganya Allah. Yang ada akan diseret oleh Al-Quran menuju nerakanya Allah. Akan diseret. Yang namanya diseret itu sebetulnya dia tidak mau untuk masuk ke neraka, tidak mau. Namun karena dulu ketika di dunia lalai dari mengingat Allah, tidak mau tunduk pada ketetapan Allah, terus mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang harusnya Quran ditaruh di depan sebagai kompas hidup, namun ternyata malah dia letakkan di belakang, dia campakkan di balik punggungnya, dalam arti tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, lebih condong pada mengikuti hawa nafsu, sehingga dipertuhankan oleh hawa nafsunya tanpa sadar. Dengan begitu dia akan diseret. Diseret itu berarti dipaksa, diseret untuk masuk ke dalam neraka. Sebetulnya tidak mau, namun karena di dunia sudah seperti itu perbuatannya, maka diseret. Gelem ra gelem, seret cemplungke. Itu orang yang lalai, yang mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang lalai dari mengingat Allah dan tidak mau mentadaburi Al-Quran, maka hidupnya sengsara.
sengsara dunia akhirat, tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah, karena hawa nafsunya sudah dijadikannya sebagai Tuhan. Bukan berarti dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, namun untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhannya tidak mau, justru malah mengikuti hawa nafsunya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dia juga mempertuhankan hawa nafsunya. Coba diingat kembali itu, Al-Jasiyah 23-24, Quran surah ke-45. Surat Al-Jasiyah nomor 45 ayat 23 dan 24. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, ini orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, sehingga berubah hawa nafsunya dia jadikan sebagai Tuhan. Dalam konteks kita umatnya Nabi Muhammad, bukan berarti kita tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tetap kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan, neng kita juga tetap bermaksiat kepada Allah. Itu orang yang lalai. Bukan berarti kalau dia orang Islam dia tidak sholat, dia tetap sholat, namun sholatnya ternyata tidak cukup kuat untuk membentengi dirinya dari berbuat fahsya dan mungkar. Berarti orang itu tidak paham tentang sholatnya. Padahal Allah itu ngendika aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat agar kamu mengingatku. Dirikan sholat agar kamu mengingatku. Lah kalau ini ada orang sholat setiap harinya kok masih maksiat, berarti sholatnya hanya sebatas formalitas. Sholatnya tidak cukup mampu mengingatkan dirinya tentang Allah. Kalau orang yang sholatnya benar, dia akan ingat Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga tidak akan pernah melalaikan, tidak akan pernah melupakan Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah orang banyak. Dia akan ingat Allah apapun kondisi dan keadaannya, baik kondisi senang ataupun susah, sakit atau sehat, kaya atau miskin, dia akan selalu ingat Allah. Itu orang yang sholatnya benar. Namun ada pula orang yang sholat namun tetap maksiat. Berarti ini mencampur adukkan. Dia memperturutkan hawa nafsu. Sholatnya baru sebatas berfungsi sebagai penggugur kewajiban. Karena sebagai orang Islam punya kewajiban sholat, tetapi dia tidak paham fungsi sholat yang dia laksanakan. Mengapa? Karena condong mengikuti hawa nafsu.
Lah orang yang seperti ini mengikuti hawa nafsunya, famay yahdihi mim ba'dillah, tidak akan mendapatkan petunjuk setelah mereka memilih jalan kesesatan. Bukan berarti Allah yang menyesatkan, namun mereka memilih jalan kesesatannya sendiri. Bukan berarti famay yahdihi mim ba'dillah, oh berarti Allah menyesatkan, bukan. Allah itu sudah tunjukkan dua jalan, wadainahun najdain falak tahamal aqobah. Kami tunjukkan dua jalan, jalan surga, jalan neraka. Jalan surga berarti banyak mengingat Allah, ikuti Quran. Jalan neraka berarti melalaikan Allah, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mau milih jalan kesesatan, ya sudah, itu yang dipilih, maka dia sesat. Sekarang kalau orang sudah milih jalan kesesatan dan tidak mau berubah, siapa yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Tidak ada yang bisa. Dan petunjuk itu hanya akan didapat kalau ada keinginan kuat pada dirinya untuk berubah. Kalau keadaannya terus seperti itu, milih jalan kesesatan, tidak pernah ada usaha dan keinginan untuk berhenti dari kesesatannya, ya Allah juga tidak akan rubah kondisinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kebanyakan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai tidak mau mentadabburi Al-Quran, kebanyakan mengikuti hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya. Sehingga apa yang menjadi bisikan hawa nafsu, keinginan hawa nafsunya terus diperturutkan, sekalipun keinginan hawa nafsunya itu bertentangan dengan petunjuk Allah, dengan tuntunan Rasulullah. Dia lebih memilih hawa nafsunya, maka tanpa sadar telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Karena bukan perkataan Allah, bukan tuntunan Rasul yang diikuti, namun perkataan hawa nafsunya. Sekalipun menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul, dia tetap lebih suka condong mengikuti hawa nafsu. Berarti Quran diletakkan di belakangnya. Nah, orang yang semacam ini tidak sadar bahwa kelak akan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Orang yang semacam ini secara tidak langsung menganggap bahwa kehidupan ya mung ning dunya iki. Kalau orang-orang dulu yang mengingkari Allah itu langsung mengatakan urip ya mung ning dunya ini. Nek wis urip ning dunya nanti tidak bisa, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nah, sekarang pun juga ada orang yang mengatakan itu. Kalau zaman dulu ada orang yang mengatakan hal semacam itu, di zaman modern ini juga banyak orang yang meyakini bahwa hidup ya hanya di dunia ini. Tidak bisa, tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali masa. Nah, kita binasai nanti, waktu yang akan membinasakan kita. Sehingga hidup ya hanya di dunia. Mumpung urip ning donya, maka berusaha untuk terus seneng-seneng larut dalam kesenangan dunia. Karena urip ya mung pisan, betul ya. Hidup di dunia ini hanya sekali, betul. Kesempatan hidup yang Allah berikan untuk kita hanya sekali. Allah tidak akan berikan kepada manusia atau siapapun kesempatan hidup di dunia yang kedua kali. Jadi kesempatan kita ini sangat terbatas. Karena Allah hanya berikan kesempatan satu kali. Tidak akan ada ceritanya orang yang sudah mengalami kematian dunia, kemudian mohon kepada Allah dikembalikan ke dunia, kok dipenuhi oleh Allah, tidak ada ceritanya. Hidup ya sekali di dunia. Kalau sudah mati ya sudah. Kematian kehidupan dunianya selesai. Mati bukan akhir segalanya, mati di dunia ini. Mati di dunia ini itu merupakan pintu
awal, langkah pertama untuk kita menapaki kehidupan yang abadi, yaitu kelak di kehidupan akhirat. Jadi kalau mati jangan dikira selesai urusan, tidak. Justru kita akan menghadapi urusan yang lebih dahsyat, kehidupan yang abadi. Jadi kematian dunia merupakan pintu gerbang pertama untuk kita menapaki kehidupan yang sesungguhnya. Sedangkan hidup di dunia ini oleh Allah kita hanya diberi kesempatan satu kali. Maka manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara perbanyak mengingat Allah, dalam arti mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Jauhkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan. Jangan larut dalam kesenangan dunia sehingga akhirnya nanti kita tertipu. Tujuan hidup kita bukan di dunia. Tujuan hidup kita adalah nanti di kampung akhirat. Karena kampung akhirat itu lahiyal hayawanu laukanu ya'lamun. Kehidupan yang sesungguhnya andai manusia itu mengetahui. Tadabbur Al-Quran itu artinya apa? Tadabbur Al-Quran secara sederhana bisa diartikan muhawalatu fahmil Quran wal aishi ma'a ayatihi. Ada usaha memahami Al-Quran dan ada usaha untuk hidup bersama ayat-ayat Al-Quran. Itu makna dari tadabbur Al-Quran. Ya, secara sederhana bisa didefinisikan tadabbur Al-Quran itu berarti ada usaha dari setiap individu. Usaha untuk apa? Muhawalatu fahmil Quran, memahami kandungan isi Al-Quran. Setelah paham, kemudian ada usaha berikutnya. Apa itu? Muhawalatul wal aish ma'a ayatihi. Jadi usaha hidup bersama ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada usaha untuk memahami dulu kandungan isi Al-Quran. Setelah paham, ada usaha untuk hidup bersama ayat-ayat Al-Quran dalam arti mengamalkannya. Jadi tidak hanya sebatas dipahami tok tanpa diamalkan. Ada konsekuensi lanjutan ma ba'dal fahmi. Setelah paham, apa yang dilakukan? Tentu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu makna dari tadabbur Al-Quran. Nah, kalau dalam bahasa sekarang ya ngaji, ada usaha untuk ngaji. Setelah ngaji, ada usaha untuk mengamalkan hasil kajinya. Itu makna dari tadabbur Al-Quran. Nek mung usaha paham tok, usaha ngaji tok titik, ya berarti tidak manfaat. Setelah paham, sudah titik. Setelah itu tidak mau mengamalkan karena hatinya condong pada hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu. Berarti Quran hanya dijadikan sebatas pengetahuan, tidak diamalkan. Hanya sebatas teori, tidak ada prakteknya. Padahal agama ini selain butuh teori, maka ada yang lebih penting setelah paham teori, yaitu mengamalkan. Nadoriyah wa tatbik itu penting. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu namanya tadabburul Quran, mentadaburi Al-Quran. Jadi ada usaha untuk ngaji. Setelah usaha ngaji dilakukan, ada usaha mengamalkan hasil kaji. Antara ngaji dan mengamalkan hasil kaji tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Itu harus berjalan beriringan. Ngaji tok tanpa pengamalan tidak membawa manfaat. Ngamal ke tanpa ngaji maka akan tersesat. Karena yang namanya pahala itu menurut Allah, bukan menurut angan-angan kita. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala itu bukan menurut angan-anganmu,
dan juga bukan menurut angan-angan ahlul kitab. Nah, berarti beramal tanpa ngaji itu hati-hati. Amal tanpa ilmu bisa jadi malah justru kita menjadi orang yang paling rugi. Kita mengira apa yang dilakukan itu sudah sebaik-baiknya, tetapi ternyata di hadapan Allah dinilai tidak pas, tidak benar, tidak baik, sehingga tidak diterima oleh Allah. Nah, ini ngaji dan mengamalkan hasil kaji, itu namanya tadabbur Al-Quran, muhawalatu fahmil Quran wal aish ma'a ayatihi, berusaha memahami Quran dan berusaha hidup bersama ayat-ayat Al-Quran, dalam arti mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari sampai mati nanti. Ya, ada lagi?